saya nih ada rapat juga ini dari Biro Rektor. Oke, kita masuk di kinematic particles. Ini sekilas akan saya bawa sebelum kita masuk ke dalam kecepatan dan nanti motion ya. Minggu lalu kita sudah bahas kalau dia di dalam 2 minggu lalu ya, di dalam dua dimensi dan 3 dimensi. Kalau dia bentuk circular ataupun dia dalam bentuk model melingkar, tetapi dia adalah dalam bentuk tidak line. Nah, hari ini akan kita bahas ketika dia dalam bentuk silinder geraknya suatu partikel. Maka nanti akan kita lihat di sini ada beberapa bentuk gerak yang harus kamu perhatikan di sini, di mana pada koordinat ini kalau kamu lihat antara rektangular dengan polar, koordinat polar, maka dia adalah prosesnya kalau kita lihat tetap ini dalam 2 dimensi, masih kita pandang ya, tidak dalam 3 dimensi, nanti berbeda kalau dalam 3 dimensi. Jadi kemarin itu ada di dalam bentuk arah U ya, 2 minggu lalu ya, seandainya dia geraknya itu rektangular dan dia akan ada 2 arah gerak ya, ada arah tangensial dan ada arah ke dalam, kita sebut ke arah normal. Maka ada UV ya, dan ada U yang kita sebut dengan U normalnya. Jadi demikian juga dengan yang lain. Nah, kalau di sini kalau kamu lihat ketika dia berada pada titik P, R, dan theta, jadi ada sudutnya di sini, maka nanti dia arah geraknya itu adalah vektornya ke arah I dan J, misalkan pada 2 dimensi, maka ini kalau kita lihat koordinat yang terjadi itu adalah ada jari-jari ataupun jarak koordinat dalam ruang, dan juga ada sudut yang ditempuh kalau kita ambil dia terhadap koordinat X. Nah, ada istilah yang disebut dengan referensi line. Jadi nanti setiap acuan kita adalah dari sini, di mana referensi lainnya tidak selalu dari X, tetapi ada acuan yang disebut dasar titik 00-nya, ya, dari koordinat lainnya. Ini yang harus penting diperhatikan. Jadi kalau misal kita lihat di sini, ketika polar, jadi dalam bentuk polar koordinat adalah seperti ini dia, yaitu dia R-nya adalah misal diambil 4, pada titik 4, ya, nilai R-nya jaraknya ini berarti 4 gitu ya. Kemudian tetanya kita ambil misalkan 30 derajat, itu bahasa lainnya pi/3. Nah, jadi kalau kita koordinatkan, ini bukan 30 ya, tetapi sama di sini 60 ini. Nah, kalau kita buat 30 nggak masalah. Jadi pemisalan. Ya, jadi kalau misalkan ini adalah kita ambil di sudutnya, maka P itu terletak 160 bagi 3, 60 ya. 180 bagi 3, 60. Jadi kalau kita lihat di dalam koordinat, masih ada aja terlambat. Oke, jadi kalau kita lihat di sini nilainya berarti terletak P itu, kita tuliskan di sini, P, pi/3 atau setara dengan 60 derajat. Itu kalau istilah koordinat polar. Nah, kalau koordinat rektangular itu adalah, maka kita ambil terhadap rektangularnya yaitu aksis X dan aksis Y-nya. Kalau 3 dimensi berarti sampai aksis Z-nya. Jadi kita proyeksikan dia terhadap sumbu 3 dimensinya X, Y, Z. Jadi dalam hal ini dia adalah hanya terhadap sumbu X dan Y. Maka kita cari nilai koordinat X-nya, berarti ke sini nilainya, yaitu adalah sebesar R cos ya. Tentunya ini adalah cos theta-nya, di mana nilai cos theta, kalau misalkan ini 4, cos 60 kan setengah ya, sehingga nilai X-nya 2. Ya, itu dia. Jadi kalau misal Y-nya kan sin ya, kalau R-nya 4, sin 60 kan setengah akar 2, maka 2 akar 3. Nah, itulah yang disebut rektangular koordinatnya
Dan yang ini yang disebut dengan polar koordinatnya dalam istilahnya. Oke, untuk koordinat yang disebut adalah R itu artinya radial, dan untuk yang theta artinya adalah transverse koordinat. Nah, kembali ke yang 2 minggu lalu, ketika terjadi rectangular komponen seperti saya yang jelaskan tadi, maka ada koordinat. Nah, R itu adalah merupakan nilai vektor, yaitu nilai vektor I ditambah nilai vektor J ditambah nilai vektor K, di mana nilai kecepatan itu adalah dr per dt, atau turunan pertama terhadap vektor I atau nilai terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya, itu dia nilai V-nya, turunan pertamanya. Kalau dia A-nya, karena dia adalah turunan pertama terhadap kecepatan, waktu terhadap kecepatan terhadap waktu, maka itu turunan kedua dari R, ya, atau kita sebut posisi atau jarak terhadap waktu. Nah, kita buat istilah di sini dot 2 artinya turunan kedua ya terhadap R-nya. Oke, jadi di dalam silinder, bedakan silinder itu komponennya ada reference line atau acuan, garis acuan. Ya, di sini ada garis acuan ketika partikel itu berada pada silinder geraknya, ya. Maka ini ada titik acuannya. Nah, di dalam referensi ini, maka kita lihat referensi lain itu adalah kalau kamu perhatikan di sini koordinatnya masing-masing akan berbeda, ya. Jadi ada komponen-komponen masing-masing. Jika kita proyeksikan dia, maka tadi ada komponen terhadap, ya kita sebutkan ini adalah line terhadap tetanya, maka nanti ini adalah U theta, ya proyeksinya. Kemudian ini adalah terhadap R-nya, ya kemudian arah Z-nya. Nah, nilai proyeksinya kalau kita lihat, maka velocity atau kecepatan itu karena dr per dt, maka itu yang kita pakai adalah dr ini, ya itu sama dengan nilainya. Perlu diperhatikan pada silinder komponen ini, nilainya itu adalah UVR berarti terhadap nilai R, ya R di sini, kemudian theta, dan ada Z. Nah, ini nilai yang kita sebut R kadang bisa kita sebutkan sebagai, karena komponen kita masuk tadi adalah ada X, Y, Z, ya. Jadi bisa kita sebutkan nanti, tetapi koordinatnya masing-masing. Kalau ini kan untuk rektangular itu ada X, Y, Z. Sementara kalau pada silinder, dia itu kan komponennya adalah R terhadap R, jari-jari keseluruhan, ya kan. Kalau kita ambil di tengahnya dia. Jadi ada R koordinatnya, kemudian Z. Jadi kalau kamu bisa bayangkan silinder kan kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau kita ambil titik koordinatnya di sini, misal, maka ke arah di sini adalah ke arah, bisa kalau kita anggap ke arah ini panjangnya ini adalah sebagai apa, Z, misal ke arah Z dia, tetapi ke arah sini ini kan R ya, dia baru nanti perubahan terhadap sudut jadinya yang kita sebut tadi adalah theta. Nah, beda kalau kita dalam tadi, kalau dia pada rectangular itu ada komponen X, Y, Z, walaupun sebenarnya itu adalah mewakilkan di 3 dimensi. Hanya kalau kita lihat di silinder itu X, Y yang disebut linearnya itu hanya terhadap, atau yang disebut komponen lurusnya itu ada yang koordinat Z bisa kita sebutkan, atau terkadang orang hanya menyebutkan Y atau X aja. Nah, untuk hal ini, maka nanti ketika kita ingin menghitung nilai daripada
VR berarti adalah turunan terhadap komponen R ini ya, pertama. Kemudian kalau V theta itu turunan pertama. Jadi perhatikan V theta itu adalah kemarin kita sudah bahas R dikali dengan kecepatan sudut ya, karena kita tahu bahwa nilai daripada V adalah omega kali dengan R, sehingga ini kalau kamu lihat omega adalah d theta per dt ya nilainya. Kemudian ini karena Z itu adalah satu komponen tadi garis lurus, maka kita langsung sebutkan Vz atau nanti nilai kecepatan terhadap sumbu Z-nya. Ya, atau turunan pertama bisa kita sebut drz atau dz per d theta. Itulah nilai daripada Vz. Nah, ini perlu diperhatikan arah kalau kita nanti suatu komponen bergerak di dalam bentuk atau suatu partikel bergerak dalam komponen silinder. Oke, kalau untuk percepatan sama, jadi kalau percepatannya itu menjadi apa? Tentunya dv per dt, di mana tadi dv, perhatikan sebelumnya, dv itu berarti v-nya adalah ini. Ya, untuk masing-masing komponen. Nah, kalau kita turunkan dia, maka yang sangat berperan di sini adalah nilai terhadap theta ini. Kalau kamu lihat ada perubahan. Nah, kalau untuk kemudian R tadi, kalau kamu lihat di R itu untuk VR adalah turunan pertama daripada si R, artinya dr per dt. Nah, kalau kita bawa ke sana, bahwa nilai AR itu akan berhubungan dengan kembali S ya, karena ada S. Di minggu sebelumnya sudah kita bahas berhubungan antara S, R dengan theta. Ya, jadi nanti akan dihubungkan nilai daripada AR itu karena DR itu terhadap jarak ke arah R, maka nilai AR-nya adalah ini. Kemudian theta karena turunan keduanya, kalau kita turunkan menjadi ini nilainya, artinya ini adalah jadi alfa ya, percepatan. Sebenarnya percepatan sudut, ini kecepatan sudut, ini turunan pertama terhadap R. Nah, ini turunan kedua terhadap Z. Artinya dv per d theta dvz ya, atau bahasa lain dz kuadrat per dt ya, d kuadrat z per dt kuadrat. Nah, ini dia untuk koordinatnya. Oke, kita lihat di sini kasus dalam misalkan ada anggap partikel ini suatu bola ya, atau ini bola ini kita anggap suatu partikel. Ketika dia di-push ya, dia akan bergerak sepanjang ini dengan sudutnya itu dimulai dari 0 derajat gitu ya. Jadi harus kita cari dulu referensi lainnya nanti. Nah, di dalam jika misalkan dia memiliki kecepatan sudut sebesar 0,8 radian per sekon, maka berapa nilai kecepatannya dan percepatannya ketika sudah menempuh sudut ini 30. Jadi awalnya berarti posisinya di sini ya, dia berada pada 0 derajat. Nah, kalau kita lihat, maka ketika kita menganggap geraknya adalah ke sini tadi, berarti referensi lainnya ini karena akan berubah terhadap sudutnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan mengamati perpindahannya itu mengalami dari posisi 0 ke posisi 30 derajat ya. Oke, jarak dari koordinat 00-nya ke posisi partikel atau bolanya itu adalah 0,2 meter. Ya, ini sangat penting ketika kita nanti mempelajari beberapa gerak dalam suatu angle atau sudut, baik di dalam bangunan maupun di dalam aliran partikel. Nah, maka diperhatikan arahnya, tentunya yang terjadi di sini adalah geraknya itu hanya terhadap posisi, karena ini kita adalah anggap R, dia adalah ke arah R ya, dan ke arah sudutnya bergerak ke sini punya.
sementara Z-nya tidak ada. Kenapa? Karena ini tidak long seperti benar-benar ke arah partikel yang kita sebut 3 dimensi. Jadi ini gerak ini hanya terjadi pada arah 2 dimensi kalau kita lihat. Kalau kita pandang dari sini ya. Nah, sehingga kalau kita mengamati nilai kecepatan dan percepatan pada saat 30 derajat, maka kita lihat nilai masing-masing. Kita bisa, karena nanti ada nilai untuk menghasilkan velocity, tentunya velocity-nya itu adalah hanya sebatas ini ya, velocity-nya berarti ini. Ya, ini karena nggak ada. Nah, maka nilainya berarti PR itu R dot, dan ini ada sudut. Jadi kalau kita tuliskan di sini, nilainya menjadi terhadap VR itu berarti R dot UR ditambah dengan R theta dot U theta, kan gitu ya. Nah, maka harus kita perhatikan nilai R-nya berapa, sehingga nilai R ini bisa kita peroleh karena batasnya di sini. Nilainya adalah menjadi R itu kalau kita ambil ini depannya ya, ini sampingnya, kita tinggal bagikan nilai R-nya, karena kita tahu bahwa cos theta itu adalah dari sini depannya ya, sampingnya dibagi dengan miringnya, maka nilai R itu menjadi 0, seper cos, karena theta nanti kita tinggal 30 ya. Jadi di sini nggak usah disebutkan dulu, nanti ada beberapa yang saling menghabiskan. Jadi kita untuk sementara ini seper cos theta itu adalah secant, maka dia adalah 0,2 secant theta. Nah, kembali ke turunan pertama, R-nya itu tadi adalah R dot UR tambah dengan R ya, nilainya theta dot U theta ya. Itu tadi yang menjadi persamaan yang kita gunakan untuk nilainya. Oke, sehingga kalau kita ambil untuk R dot berarti dr per d theta, nilai ingat perhatikan di sini ya, nilai daripada turunannya. Jadi kalau R itu adalah ini tadi, nah terhadap theta, maka ini adalah nilai konstanta. Jadi d secant theta, karena dia adalah terhadap theta, sudutnya akan berubah terhadap waktu, maka kita ambil adalah d secant theta per dt sama dengan, nah supaya dia bisa saling habis karena ini adalah terhadap sudut diturunkan, maka kita bisa sama-sama kalikan d theta per d theta ya, d theta per d theta, sehingga nanti menjadi apa? Jadi ini harus kita manipulasi matematikanya, sehingga kalau kita kalikan ini menjadi 0,2 d secant ya theta per d theta, karena yang bisa diturunkan itu nanti bisa adalah sama-sama karena tidak ada variabel theta di sini, variabel t yang ada, maka kita harus buat manipulasi matematikanya dikali dengan d theta, berarti ada theta tadi per dt. Nah, ini sudah menjadi kecepatan sudut ya, sehingga ini adalah kalau kita selesaikan d secant theta d theta itu adalah secant theta tangen theta ya, perhatikan di sini jadinya, sehingga nilainya adalah kalau kita kalikan ini merupakan yang ini ya. Jadi artinya ini kan adalah sama dengan omega ya, kecepatan sudut. Nah, sehingga nilai R dot atau kecepatan yang kita sebut VR ya, ini VR-nya itu adalah 0,2 secant theta ya, kali tangan theta terhadap d ya, theta dot atau d theta per dt, gitu ya untuk nilainya. Oke, selanjutnya karena tadi adalah untuk masih V yang kita hasilkan masih VR. Nah,
Selanjutnya adalah kembali ini tadi nilai R-nya ya, karena tadi V adalah R dot UR tambah dengan R theta dot U theta ya. Nah, maka kita bisa cari nilai kalau kita turunkan kedua ya, nanti karena ada nilai percepatan yang dihitung nanti untuk rumus percepatan kita bisa cari yang berikutnya. Nah, untuk nilai daripada kalau misalkan kita turunkan kedua ini adalah ke arah AR ya, ke arah AR-nya, maka itu adalah turunan kedua ya. Turunan kedua ini bahasa lain dVR per dt karena dot di sini ya. Itu dia. Maka hasilnya kita masukkan ke yang tadi ya. Oke, jadi kalau kita masukkan angkanya sebentar ya. Karena saya sambil ada rapat ini, jadi saya mute dia. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini angka tadi, nah perhatikan ini kita masukkan ke mari ya. Ketika kita masukkan dr dot, maka ini ada angka 0,2 itu kan konstanta ya, jadi kita keluarkan. Perhatikan kita turunkan apa aja, ini ada d theta, artinya kan harusnya ini semua per d theta ya, dt kan ini semua, jadi kalau saya turunkan ini harusnya 0,2 d ya, second theta kali tangen theta ya, kemudian kali dot theta, ini semua per dt kan gitu. Nah, sehingga kalau kita ambil nilainya, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Jadinya ini kita ambil dari 1 karena dia nilainya adalah yang berubah. Misal untuk yang berubah itu adalah terhadap dt, misalkan yang kita turunkan ini kita bisa manipulasi perhitungannya seperti ini. Ini kan sama ya. Jadi untuk nilainya ketika diturunkan masih ada yang masuk seperti ini ya. Oke. Ini adalah matematika, nanti sambil kamu lihat di dalam matematikanya. Jadi kalau kita turunkan terhadap dt, maka bisa kita tuliskan dalam penurunan matematis ya. Jadi ada untuk turunan UV ya, ini kan jadi perkalian ya. Ya kan, ini adalah ini kita bisa buat ke sini kan gitu ya. Kali dengan ini ada 3 jadinya ini. Maka di dalam matematikanya ini dengan ini sekali kita turunkan kayak turunan parsial ya. Kemudian ini terhadap ini dianggap konstanta. Jadi kalau ini yang kita turunkan, ini berarti dianggap konstanta ya, kalau turunan parsial. Kemudian kalau tangennya kita turunkan, ini dianggap konstanta ya. Baru yang lainnya apalagi, yaitu adalah yang theta dot ini tadi, berarti ini dianggap adalah konstan. Ya, masih ingat dalam matematis ya, itu dia. Jadi kita menurunkannya itu karena kita menganggap adalah kita bawa ke dalam turunan parsial. Maka ketika misalnya kita turunkan ini terhadap ini, jadi makanya ini dijumlah karena yang 3 ini kita turunkan secara parsial. Jelas di sini ya? Oke, kalau nggak tahu turunan parsial, belajar matematika lagi berarti. Nah, ketika kita ambil sama kayak tadi, ini kita bisa kalikan masing-masing d theta per d theta, kan ini 1 ya, supaya kita bisa manipulasi ini supaya ada turunan kemarin. Maka ini kamu bisa perhatikan ini menjadi apa ya, menjadi nilai dari ini kan dot, ini nggak perlu, kita bisa misalkan selesaikan ini sudah terhadap dt, berarti ini menjadi apa, menjadi percepatan sudut, jadi nggak perlu ya.
kita inikan, karena ini nilai sekan, ini nilai tangen, beda dia. Kalau di theta dot berarti sudah langsung kita anggap adalah percepatan sudut karena terhadap waktu. Maka nilai matematisnya, perhatikan di sini, ini kan sudah pasti theta dot, ini theta dot ya. Maka yang ini, nah masuk dalam matematika. Jadi ingat di sini nilai daripada secant theta per d theta turunannya apa? Karena kalau kita turunkan kan yang sama ya. Nah kalau nilai parsial kan seperti itu. Maka kamu harus cari nilainya. Ketika diturunkan berarti itu adalah nilainya apa ini? Tangen kali dengan sekan ya kan. Nanti cari lagi di matematikanya ya. Nah karena ini dot theta, ini dot theta, berarti ini theta kuadratnya. Makanya ini karena ada tangen, sekan tangen ya, maka ini menjadi sekan dengan tangen kuadrat ya. Kemudian nah turunannya ini tangen theta terhadap d theta itu adalah sekan kuadrat theta. Maka karena ini ada sekan, maka dia sekan pangkat 3 ya nilainya. Kemudian ini karena tadi ada dot, di sini satu lagi dot dari sini, maka ini adalah dot kuadrat ya. Kemudian yang ini secant theta dengan tangen theta ini kan adalah alfa, maka bisa kita sebut dot 2 ya. Nah, jadi inilah nilai R dot 2 atau bahasa lain apa? AR. Ya, masih AR ini. Nah, kemudian kita lihat ketika sudut 30 kita masukkan aja. Untuk 30 tadi berarti kita masukkan nilai theta 30. Ini 30, berarti ini harus dicari nilainya tadi sudah ada dari sini, yaitu 0,8. Sehingga kalau kamu hitung maka angkanya adalah ini. Nah, sementara kalau R, kalau sekan 30 dikalikan 0,2 adalah ini. Ya. Oke. Nah, untuk nilai dari ketika dia diturunkan karena dotnya ini kan turunan keduanya, turunan dari sini tidak ada dalam variabel waktu, maka nilai theta 2 atau bahasa lain ini kan alfa, ini kan omega ya. Itu adalah 0 karena kecuali ada T di sini mungkin 0,8. Tapi kalau kita turunkan karena tadi adalah dot ini bahasa lain D dot 1 per D T ya. Itu dia. Sehingga nilainya ini adalah 0. Nah, kalau untuk ini dari persamaan tadi kita tinggal masukkan 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat ini tinggal dimasukkan 0,8 kuadrat ya. Ini 0,8 kuadrat, ini 30 derajat, ini 30 derajat, tapi karena ini 0, maka semuanya ini 0 yang ini. Ya, sehingga hasilnya adalah kalau kita masukkan adalah ini. Nilai R double dot-nya. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan angka tadi. Ya, ketika kita masukkan tadi persamaan terhadap V-nya, di VR, P, theta. Nah, VR itu ini tadi kita masukkan kemari. Kemudian V theta itu adalah tadi ini seperti yang saya jelaskan. Berarti R-nya tadi ada di atas ya. Ini R-nya dikali dengan theta dotnya 0,8 dihasilkan adalah ini. Kita masukkan kemari. Oke. Nah, kalau kita vektorkan nilainya adalah V itu yang ini ya. Sementara untuk masing-masing kalau ini 90 sama kalau kamu pengen mencari A, tapi kalau dia 90 maka kita tinggal cari nilai daripada VR kuadrat ditambah dengan V theta kuadrat. Itu dia. Kalau 90 hati-hati di sini ya. Ini kalau harus 90. Kalau nggak pakai sudut vektor penguraian vektor begitu dia. Oke. Nah, ketika dimasukkan
nilainya, makanya dia adalah ini. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, itu menjadi 0,214 meter per sekon. Oke, bagaimana dengan percepatan? Jadi di dalam percepatan tadi adalah ini, yaitu AR dengan A theta. Karena ini kita ambil 2 dimensi, artinya terhadap Z-nya adalah tidak ada. Maka kita masukkan AR tadi sendiri adalah ini. Nah, kita sudah dapat ini AR dot double dotnya, R-nya tadi adalah ini. Ini untuk nilai theta dotnya dikuadratkan, maka hasilnya adalah ini. Nah, tetanya tadi persamaannya adalah ini. Nah, dengan memasukkan angka masing-masing, ini kan tadi 0, sehingga ini adalah 0 semua. Paling tinggal 2 kali nilai R-nya tadi, R dotnya, dikali dengan tetanya 0,8, sehingga hasilnya adalah ini dalam meter per sekon kuadrat, ini meter per sekon kuadrat, sehingga kalau ini 90 ya tadi 90 tegak lurus, maka kita akarkan, hasilnya adalah ini. Oke, jadi kalau kita vektorkan arah A-nya sendiri adalah seperti ini, HR, dan ini adalah A theta-nya. Sejauh ini ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nanti ini adalah yang akan dikerjakan di sistem ya, e-learning. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang disebut dengan analisis gerak bebas absolut. Nah, ini kemarin udah dibahas beberapa kalian ya, sama dengan Bro Abraham, jadi tidak terlalu sulit bagi kalian jadinya untuk beberapa. Tetapi pendekatannya ini adalah kalau kita lihat, misal ini kita harus perhatikan ketika ada benda seperti ini dalam motion, maka ada perpindahan yang terjadi posisi awal ke posisi yang akhir. Nah, untuk mengetahui harus ada langkah-langkah. Jadi kita buat dulu istilahnya adalah posisi, sama seperti referensi lain tadi, tapi ini kita istilahkan dengan istilah datum. Jadi kalau ada misalkan dua benda ya, A dan B itu diikatkan pada katrol. Nah, sehingga si A dan si B ini akan mengalami posisi yang berbeda ketika sama-sama bebas dilepaskan. Nah, pertama itu apa yang harus dilakukan? Pertama adalah step awal, harus ditentukan atau di-set up dulu koordinatnya ke arah gerak yang mana dia bergerak ya, dari posisi awal yang kita sebut sebagai datum atau datum line. Nah, jadi di sini adalah referensi lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah posisi ya, kita harus representatifkan dia objek tersebut masing-masing. Jadi misalnya ketika si A akan bergerak kemana, si B bergerak kemana, kan ada posisi jarak atau perpindahan yang ditempuhnya. Maka ini harus kita posisikan masing-masing. Nah, kemudian karena dia ada mengalami ini gerak katrol ya, jadi akan ada perpindahan di katrol itu juga, nilainya itu yang kita sebut sepanjang di katrol, yaitu adalah L semi, yang kita sebut L semi, panjang dari yang terlilit di katrol talinya, dan itu pada dasarnya konstan. Nah, sehingga ketika kita menghitungnya dari konsepnya bahwa total keseluruhan tali ini atau kita sebut sebagai kabel ini adalah sama dengan nilai SA ditambah dengan L semi tambah dengan SB, dan itu semua merupakan panjang total. Nah, panjang total kan tidak berubah, yang berubah adalah antara apa, posisi SA dengan posisi SB. Itu yang berbeda. Nah, sehingga kalau kita masuk ke dalam matematisnya, kita karena mengalami perubahan panjang antara A dan si B, maka yang kita lakukan perubahan terhadap waktu seiring bergeraknya dia terhadap waktu, maka ada perubahan nilai kecepatan yang ditempuhnya, yaitu kalau kita ambil
tentunya adalah kita kalikan masing-masing di per dt kanan kiri, sehingga kalau kita ambil tadi ini, jadi yang atas ini tadi, ketika misalkan kita kalikan kanan kiri, kalikan semua ini adalah di per dt, maka akan ada nilai seperti ini, ya. Jadi ini adalah D per dt. Nah, ini kan mengalami perubahan terhadap waktu. Ini juga mengalami perubahan terhadap waktu. Tetapi yang ini, karena ini adalah sepanjang katrol tetap akan terisi, konstan, dan ini juga panjang total tidak berubah, maka ini adalah nilainya 0. Sehingga dalam arti bahwa nilai dari nilai dari VA-nya akan bernilai berlawan sama, tetapi arahnya berlawanan. Ini kan logika ya, sama dia dalam kasus perubahannya. Oke, kemudian ketika kita sudah dapat untuk nilai VA dan VB-nya, ini adalah arahnya yang berlawanan. Untuk percepatan tinggal kita lakukan lagi perkalian di per dt. Nah, sehingga nilainya nanti adalah menjadi seperti ini. Itu dia untuk masing-masing. Ya. Oke, ini misal ya. Ini misalnya ada dalam 3 katrol. Nah, perhatikan yang tali yang sama itu adalah yang sama orange ini, dan yang ungu ini sama dengan ini. Jadi kalau misalkan tali ataupun kita sebut dengan puli di sini, bahasanya puli, bahasa Indonesia ya kadang kita sebut juga puli. Nah, ini nanti berhubungan kepada apa? Ketika kita mau merancang mesin, misalkan ada dua katrol yang dihubungkan, saling dihubungkan dengan beban, maka ini analisisnya harus diperhatikan untuk mencari dasarnya sebelum dia masuk ke dalam desain. Nah, ketika misal di dalam kondisi ini kecepatan dari si A itu bergerak ke atas dengan nilai 3 meter per second, maka berapa nilai kita bisa prediksi berapa nilai kecepatan dB. Nah, perlu diperhatikan ini adalah katrolnya ini bebas, sehingga perubahan tali ini, posisi ini sama ini dipengaruhi oleh ini, atau si B akan mempengaruhi posisi katrol si C, ya, itu dia. Nah, maka dari itu SA ditambah dengan SC, ya. Di sini ada SC-nya, ya, ada SC-nya 2, berarti ya untuk kalau kita ambil di sini datum ya, berarti ini kan SC ya juga ya. Ini SC. Nah, ditambah dengan kita anggaplah nilai daripada keseluruhan dari B ini itu adalah C1, itu sama dengan panjang total dari B1. Nah, sementara kalau kita pandang dari si B, maka bisa kamu lihat dari sini kemari, ya, dari atas ini kemari itu kan sama dengan, nah, bisa kita sebutkan SB. Nah, untuk yang ini ya, yang ini, kemudian ini, itu kan sama dengan panjang total yang ada di sini. Yang kedua, jadi ini kita anggap sebagai konstanta 1, ini sebagai konstanta 2. Nah, kalau kita lihat yang di sini, itu kan sama dengan SB dikurang SC, kan? Itulah yang ini. Ya. Kemudian ini ditambah dengan SB tentunya ini untuk panjang tali total seluruh di sini. Ya. Ditambah dengan ini konstan sama seperti tadi yang ada di sini ya, L, kita sebut ada L semi yang bersama itu. Sama dengan total pada tali 2. Nah, sehingga kalau kita misalkan masukkan nilainya, ya, untuk kalau kita masukkan SA, ya, untuk masing-masing total panjang semuanya, nah ini adalah kalau kamu ambil angka ini SP berarti 2 SP di sini ya.
Untuk di sini SC itu kalau kamu masukkan di dalam persamaan ini SA ini sama dengan SA ini sama dengan 4 SB. Nah, kalau kita lihat kenapa SA ini 4 kali SB, nah, kalau kita masukkan dua persamaan ini nanti dengan mengacu ini adalah konstan, jadi bisa kita sebutkan untuk masing-masing hasilnya. Ya, tadi nilai yang di sini ada 4 kali SB-nya. Jadi bisa kita kasih 1 ya, 2, 3, 4. Jadi nanti di sini adalah panjang tali total itu adalah SA ditambah 4 kali SB-nya. Jadi itulah total dari semua talinya. Nah, kalau kita turunkan, maka DSA 4 kali SB itu sama dengan 0, artinya adalah VA tambah dengan 4 VB sama dengan 0, sehingga kalau kita lihat di sini, itu sama dengan minus 1/4, ya, VA-nya. Itulah untuk nilai VB-nya jadinya. Oke, ada mau ditanya di sini? Oke. Kalau nggak ada berarti pintar pun semua ya. Sekarang kita lihat di sini kasus yang berikutnya. Nah, di dalam kasus yang berikutnya ini, jadi ini ada dinding ditarik, misalkan di sini ada dipakukan ini, tetapi benda ini akan bergeser ke kemari. Jadi nanti ini akan berubah seiring waktu. Jadi ini kamu bisa bayangkan ada batang seperti ini, dia bergerak, ya ini lain gitu ya. Nah, dia akan berubah seiring dengan berubahnya. Jadi nanti tali ini akan turun. Jadi lihat arah talinya. Jadi yang ini akan turun seiring dengan, karena kalau makin ke sini kan makin arahnya kan ini kan tetap panjangnya kan. Jadi nanti akan mengalami perubahan di posisinya, posisi talinya. Jadi nggak selamanya titiknya di sini. Jadi nanti kalau misalnya bendanya ini sudah berubah di sini, posisinya misalkan, maka jadi seperti ini dia. Nah, tadinya posisinya seperti ini, ya enggak, lebih tinggi dia. Nah, jadi kalau kamu lihat, ini kan posisinya ketika di sini. Nah, ketika dia agak maju, dia sudah berubah ke sini posisinya. Jadi lebih dekat dia terhadap horizontalnya. Jadi nanti kalau ini kan berubah dia. Jadi ini nanti lama-lama dia juga akan mengalami penurunan, gitu ya, arah geraknya. Jadi dikatakan ada di sini cahaya terus mengalami bayangan. Nanti cahaya ini dihalangi oleh ini, tapi ini penghalang ini memiliki kecepatan bergerak yang diproyeksikan terhadap dinding. Nah, kecepatan si objek ini berpindah itu sebesar 2 meter per second. Bagaimana kecepatan benda ya, kecepatan dari bayangannya itu dari tinggi ke sini? Berapa sebenarnya ketika dia bergerak kemari, ini kan akan turun seperti yang saya katakan tadi. Nah, bagaimana dia nilai penurunannya untuk terhadap kecepatan penurunan bayangannya? Nah, kalau kita lihat kasusnya, jadi logikanya ya, ini sebenarnya kita bisa ambil dari kasus apa? Pendekatannya adalah kita bisa menggunakan perbandingan segitiga ya. Jadi kalau ini 20, tadi ini 40, maka tinggal kita bandingkan dia sudutnya gitu ya, bahwa SA per ini kan ini per ini sama dengan nilai ya kan 40 per perubahan ini berarti. Jadi ini per ini 40 per ini. Kita bisa menggunakan itu pendekatannya. Nah, nilai SA per 8 ya. Ini SA per 8. Jadi, tapi ini berubah ya, SA-nya berubah dari sini ke sini aja 20 gitu. Jadi bisa kita sebutkan nilainya berarti
ketika kita dapatkan posisi nilainya itu sama dengan SB itu adalah 320 per SA gitu ya. Ini pangkat minus di sini karena dia di atas ke atas dibuat. Nah, jadi kalau kita masukkan nilai kita kalikan masing-masing ini di per DT secara matematik, maka dia akan seperti ini jadinya. Nah, di sini ini kan nggak bisa kita harus turunannya terhadap nilai yang sama kan, karena ini mengalami perubahan. Maka kita kalikanlah tadi yang di sini itu adalah DSA per DSA biar nilainya nggak berubah sebenarnya. Maka akan muncul lah ini ya, DSA per DT ini kan sama dengan apa, V terhadap A kan jadinya. Nah, itulah yang ini. Sementara yang ini bagaimana? Nah, karena ini adalah pangkat negatifnya, turunannya kan menjadi apa? Ini adalah minus 1 kan gitu ya, terhadap ini berarti pangkat jadi pangkat minus 2 ya intinya. Sehingga kalau kita hitung nilai masing-masing, kita masukkan angka tadi bahwa si A-nya itu 2 ya, 4 jadinya kan nilainya ini kan sama dengan VB. Sehingga kalau kita masukkan ini 2, maka nilai VB-nya itu adalah kemudian ini menjadi apa? Nah, kita masukkan ini adalah 2 kali 320, ini negatif karena turunan dari sini ya. Dikali dengan SA-nya. Nah, SA-nya misal SA-nya ini kita ambil pada posisi berapa? Pada posisi misalkan 20. Nah, jadi ini kan dibagi ya. Bagikanlah dia berapa hasilnya. Bagi 400 ya, 20. Ya, kali 2 berarti ini berapa? 640 bagi dengan 400 ya. Karena tadi 20 ini. Oke, sehingga hasilnya adalah minus 1,6. Pas nggak? Coba dihitung nilainya. Pas, Bu. Ya. Oke, jadi kalau kita bisa mau, ini enggak deh ya, jadi permainannya bisa kita manipulasi dengan matematika, karena yang penting ketika ada perubahan jarak terhadap waktu, berarti itu adalah merupakan nilai kecepatan yang berubah pastinya gitu, dan itu bisa kita bawa ke dalam fungsi matematis perubahan dt gitu. Nah, itu adalah yang harus diperhatikan. Nah, ini nanti adalah di questionnya ya, diselesaikan. Oke, selanjutnya karena kemarin hari Kamis kita nggak ini, saya akan bawa yang nih, relative motion. Nah, di dalam relative motion ini, jadi ini adalah pengamatan yang dilakukan terhadap referensi satu acuan gitu ya. Nah, ini jadi ketika ada kita misalkan mengamati adalah di situ bebek gitu ya, Pak, itu bebek. Terus kita ingin lihat posisinya ada orang. Jadi kalau yang di darat mengamati terhadap kecepatan si orang yang di sampan berbeda terhadap kecepatan si bebek berenang, ya kan gitu ya. Jadi terhadap di mana referensi acuan yang mengamati. Nah, sama ini juga pergerakannya akan berbeda juga untuk masing-masing gerak. Jadi kalau kita ambil di sini koordinat kita ambil adalah acuannya di darat ya, yang kita sebut sebagai fixed reference frame atau di sini acuan frame-nya, maka kalau kita terjemahkan ini adalah jarak dari sini kemarin kita sebut adalah posisi CRA ya, ketika ini adalah titik aksennya ini O, A, B. Jadi ada 3 komponen atau 3
objek ya yang terjadi. Nah, kalau kita ambil acuannya kita adalah si orang yang di darat, maka si yang ini terhadap orang yang di darat itu kita sebut sebagai aksen. Jadi kalau kita buat koordinat di sini x, y, z, ya, maka ini nanti ini kita pindahkan sebagai koordinat o aksennya, maka ini menjadi x aksen, ini adalah y aksen, dan ini adalah z aksen. Nah, artinya ada 3 posisi perpindahan yang terjadi yang dilihat si orang yang yang ada di darat atau yang referensi yang tetap atau yang kita sebut dengan fixed reference di sini. Maka nilai perpindahan sebenarnya yang dilihat oleh si orang ini terhadap si bebek itu adalah RB. Nah, ini yang dilihat oleh si orang si O terhadap O aksen atau A di sini jaraknya adalah RA. Maka si A itu akan melihat posisi R yang berbeda. Nilainya itu adalah nilai R si B terhadap si B ini terhadap si A. Bagaimana kira-kira menurut dia? Nah, menurut orang yang ada di A aksen ini. Jadi ini adalah RA, RB adalah merupakan posisi absolut, ya. Sementara kalau kita lihat RBA itu adalah merupakan posisi relatif, yaitu relatif si posisi B terhadap A, ya, posisi B terhadap A itu menurut, ya, itu adalah menurut si orang yang mengamati di A ini. Jadi posisi si B terhadap A, di posisi si B terhadap orang yang mengamati ini. Karena dia bergerak, ini bergerak. Ya, ini kan fix, tetap artinya. Oke. Sehingga kalau kita lihat nilai RBA itu adalah merupakan pengurangan RB dikurang dengan RA. Jadi ini adalah nilai perpindahan yang terjadi sebenarnya. Perlu diperhatikan ini posisi daripada si O atau yang di posisi koordinat fix itu tetap, sementara si A dan si B itu adalah mengalami pergerakan ketika masing-masing mengamati, ya. Jadi ini akan berbeda. Mungkin kalian dulu pernah mendengarkan pengamatan melalui konsep Einstein, ya, relativitas. Tetapi ini posisi hampir mirip, tetapi adalah di dalam posisi gerak, ya, kecepatan. Kalau konsep Einstein, kalau kita lihat adalah ada 3, ya, perubahan pemandangan relatif sebenarnya terhadap panjang, ya, massa, dan juga adalah terhadap kecepatan, ya, itu dia. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di posisi ini, relatif posisi atau posisi relatif, maka kita tinggal menurunkan berdasarkan konsep matematiknya. Jadi kalau untuk velocity begini jadinya, ya. Kalau untuk nilai untuk percepatan juga kita tinggal turunkan kedua dari kecepatannya. Sehingga kalau misalkan si B atau tadi posisi BB di sini berarti, ya, menurut dia kecepatan si BB itu berapa, ya, nilainya adalah jadi seperti ini, merupakan nilai VA ditambah dengan VB per PA. Nah, ini bagaimana aplikasi dalam konsepnya? Misal kalau kita lihat ada objek A, ya, objek B, kemudian kalau kamu lihat si objek A ini bergerak ke arah seperti pada gambar, ya, berbentuk gerak dia kurang lebih dalam bentuk sirkular ataupun dalam bentuk lingkaran, ya, setengah lingkaran kalau kamu lihat di sini, dengan dia mengalami percepatan meningkat, ya, yaitu nilainya adalah speed is increasing sampai di 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sementara objek B itu adalah bergerak lurus, ya, straight artinya lurus, tetapi kecepatannya menurun. Jadi nilai kecepatannya adalah percepatannya menurun, ya, speed decreasing sampai di 5 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana nilai dari
kecepatan relatif. Kalau relatif berarti adalah posisi. Nah, relatif yang diminta di sini adalah menurut si A terhadap si B. Berarti nilai VA terhadap B atau AA B. Nah, dalam hal ini tadi kita tinggal bisa menghitung nilainya. Ini adalah berarti VA dikurang PB, AA dikurang AB. Itu ya. Nah, oke. Kalau kamu lihat untuk masing-masing arah vektor masing-masing itu ada, karena kalau kita lihat geraknya ini tidak satu line, tidak satu ke arah vektor yang sama. Nah, jadi si B itu ke arah vektor apa kalau kita lihat dari koordinat di sini, maka ini adalah ke arah negatif I, ya ini ke arah negatif, dan ini adalah J, ya. Sementara si A ke arah J, positif J. Ini adalah negatif I. Maka dari persamaan yang saya sebutkan tadi, kita bisa hitung si A itu adalah komponen proyeksi vektornya ke J, si B itu adalah ke I negatif karena dia adalah ke arah negatif. Sehingga kalau kita hitung bentuknya adalah nilai seperti ini, kalau dalam bentuk vektor. Nah, kalau kita ingin hasilnya, berarti kita tinggal 8 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Ini nilainya kalau kita cari nilai hasilnya ya, tanpa vektor. Oke, jadi bisa kita vektorkan juga dengan hasil seperti ini. Bagaimana dengan A? Sama. Jadi di A itu adalah, oke, di A-nya tadi, ini V masing-masing. Nah, ini tadi yang saya katakan, cari nilai akarnya. Coba diakarkan, benar nggak ini angkanya? 64 ditambah dengan 16 berapa ya? 9, 8 ya? 6, 7, 80 ya? Akar 80 benar nggak ini? Belum sampai 9 ya. Oke. Nah, kalau untuk A, berarti kamu masukkan untuk di A 32 ya, untuk masing-masing tinggal masukkan untuk A-nya. Turunkan saja dia ya untuk nilainya tadi, untuk nilai V ya. Jadi kalau kamu masukkan nilai I, cari nilai masing-masing vektornya. Jadi untuk jadi kalau untuk nilai terhadap I ya, terhadap I, terhadap J kamu masing-masing cari lagi dia. Untuk A perhatikan dia karena ini adalah gerak rektangular. Nah, kamu harus perhatikan untuk di dalam A. A itu ada 2 ya. Nilai posisinya ke sini. Ini kan yang ada kan nilai rektangular A itu adalah berarti kamu hasilkan dia terhadap A ini. Nilainya itu adalah yang ada ini adalah ke arah tangensial, sementara ke arah normal harus kamu hitung berdasarkan nilai rumus normal. Kemarin saya sudah jelaskan apa untuk nilai rumus normal ya, di minggu berapa itu apa anormal? Anormal apa kemarin? Kalau ada jari-jarinya? Masih ingat ya? Anormal adalah sama dengan B kuadrat ya kan? Wah. Udah lupa kalian anormal? Yaitu nilai terhadap I-nya nih. Untuk nilai terhadap X-nya itu, yaitu yang 32 ini. Anormal apa? Wah. Itu sama dengan kecepatan sentripetal. Kecepatan sentripetal apa? Gawat kalian ini. Per rho ya kan? Per R ya. Gawat nih. Makanya ini adalah yang terhadap I-nya kan ini. Arahnya positif.
Maka ini adalah 16 dibagi dengan setengah. Hasilnya berarti adalah 32. Oke, itulah yang ini. Perhatikan untuk nilai percepatan ke arah